Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ya, perkenalkan saya Pelatih Indriani CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, tadi saya sudah mengenalkan ya, nama saya Bani Muni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Nah, sebelum kita mulai, kita explain dulu saja. Bapak Ibu mohon berdiri untuk lebih sedikit. Kita sering dulu. Benar kayak aku yang kayak gitu iya kayak gitu enggak dia aku tak download aja sebenarnya itu kan ya ibu ada aja oh sedikit itu carry dong duduk sini kita mulai lagi. Ya, selamat datang Bapak Guru hebat.
namanya belajar bersama ya, kita berkolaborasi dan saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif. Nah, itu buangannya. oh itu oh iya, tapi kalau semuanya apa ya? Besar nggak Pak? Baru kita belajar tentang budaya positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dikemas dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, maka setiap siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Puncak dari pembelajaran ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Apa kira-kira? Diferen itu artinya apa? Berbeda. Berdiferensiasi apa? Yaitu suatu rangkaian keputusan yang diambil oleh seorang guru yang tujuannya kenapa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena sudah kita ketahui semua orang itu berbeda. Begitu juga dengan siswa kita. Siswa kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik itu gaya belajarnya, minatnya. Nah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini diperlukan untuk apa? Untuk mengoptimalkan potensi dari siswa kita sesuai dengan bakatnya, gaya belajarnya, minatnya, seperti itu. Nah, dan semua itu nanti akan bermuara pada mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah itu ya mengikuti itu Diklat belajar itu kurikulum merdeka. Ada berapa dimensi Bapak Ibu pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Ya Pak Dwi, apa saja Pak Dwi? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global iya. Terus yang ketiga, bergotong royong. Terus 4, mandiri. Terus kreatif dan bernalar kritis. Semuanya itu nanti pembelajaran itu nanti bermuaranya adalah mewujudkan. Bapak ada tiket juga, ada tiket. Lanjutkan. Tapi slip model slip. Oke. Jadi sampai itu ya. Puncaknya di pelajaran ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Habis boleh kok disambut lagi? Nggak bisa juga. Diklik duluan nih kontaknya. Ini slide-nya. Karena di Oke, konsep utama dari modul budaya positif tadi adalah 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. 4 adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang kelima
ketujuh adalah segitiga restitusi. Mari kita kupas satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apakah belajar pada saat ini dengan yang dulu berbeda? Ternyata ada perubahan paradigma. Nah, pembelajaran yang sekarang ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang holistik, menyeluruh, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid. Jadi intinya pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk melakukan, learning to be, belajar untuk menjadi, dan learning to live together adalah belajar untuk hidup bersama. Kembali lagi tadi, belajar yang berpusat pada murid. Bapak Ibu mungkin semua sudah melaksanakan kurikulum merdeka, semua sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada murid? Adalah pembelajaran yang menuntut agar siswa lebih aktif. Jadi senternya adalah siswa, student center, pusatnya adalah siswa. Jadi guru hanya merupakan fasilitator. Kita memberi fasilitas agar anak itu berkembang sesuai dengan potensi. Baiklah, next. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai yang telah disepakati. Itu disiplin. Dan kemudian ada disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik. Jadi tugas guru tadi apa? Menciptakan siswa yang memiliki kesadaran diri. Iya, siswa disiplin karena apa? Dorongan dari dalam diri sendiri dari siswa, bukan dari faktor ekstrinsik, misalkan dari guru, dari aturan-aturan yang mengharuskan seperti itu. Tapi agar siswa tadi bisa berdisiplin dengan apa? Motivasi dari dalam diri. Nah, sehingga terciptalah disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi begini, sokokan, ancaman dan hukuman itu sesuatu yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Jadi sokokan, ancaman dan hukuman sekarang sudah tidak tepat lagi untuk diberlakukan untuk mendisiplinkan anak. Next. Ya. Yang ketiga
adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita sebagai manusia punya insting untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kita sebagai manusia juga butuh untuk mendapatkan kasih sayang dan juga rasa terima kasih. Seperti kasih sayang dari teman, kasih sayang dari orang tua, dan kasih sayang dari sesama. Ya, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kita memang mempunyai keunikan masing-masing, tetapi kita berhak untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Yang ketiga adalah penguasaan. Sebagai manusia, kita hidup di dunia, kita mempunyai kompetensi. Kita membutuhkan kompetensi, penguasaan terhadap sesuatu. Seperti misalkan kita seorang guru, kita mempunyai kompetensi, penguasaan terhadap ilmu tentang mengajar anak, mendidik anak. Yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia memiliki dan berhak mendapatkan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kita sebagai manusia berhak mendapatkan kesenangan. Habis itu. Masih itu? Ya. Next, motivasi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa, Bapak Ibu? Dorongan, ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini termasuk motivasi apa? Hukuman, takut karena hukuman tadi termasuk motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari diri. Terus mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi apa? Ekstrinsik juga, dari luar, bukan dari diri. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi dia menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri dan menyadari nilai-nilai kebajikan. Next, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Iya, penghargaan itu ternyata termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena semua itu tadi bukan dari motivasi diri sendiri, tapi dari ekstrinsik. Ada?
balik. Wah, ya, untuk gagal buat samin. Ada banget tuh. Paham lah? Paham. Apa itu aja? Sama kata. Mencari orang apa? Ngeri-ngeri sampai ayo. Udah ada gitu jawab begitu ya oke. Enggak. Ini tahun itu selamat tidak. Baru anakmu. Siapa itu? Jalan apa ya? Senang bayu sih. Aku tak kayaknya. Ada tetap kiai itu untuk aku. Kalau berarti ada hidup mana? Dalam kaum bapak. Kami norika di bangkit hari Pak. Apa? Nah, di kursi kau di rumah, kamar di kau ratu Pak. Dan mendorongkan Pak. Terima kasih. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sudah kita ketahui ya, hukuman pasti menyakitkan. Yang kedua juga tidak nyaman. Yang ketiga adalah murid menjadi takut. Yang keempat adalah sifatnya memaksa. Yang kelima adalah murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam adalah murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman tadi bersifat satu, menyakitkan. Misalkan ada seorang anak yang melanggar peraturan, misalkan tidak mengerjakan PR, maka gurunya memberi hukuman menuliskan kalimat 100 kalimat. Murid mungkin mengerjakan,
apa? Rasa sakit. Sakit karena apa? Disuruh melaksanakan sesuatu yang dengan terpaksa. Tidak nyaman juga disuruh menulis 100 kalimat yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran itu. Yang ketiga, murid menjadi takut. Takut karena apa? Dihukum sama gurunya. Nah, takut akhirnya apa? Bisa jadi anak tadi jadi takut masuk ke sekolah. Takut karena guru saya kalau melakukan kesalahan, muridnya melakukan kesalahan, sukanya memberi hukuman. Akhirnya murid takut. Yang keempat adalah memaksa. Hukuman tadi sifatnya memaksa. Dan yang kelima adalah murid menyembunyikan kesalahan. Dan dari rasa takut tadi, akhirnya apa? Murid tadi berusaha bagaimana caranya untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak diketahui gurunya, agar dia tidak mendapatkan hukuman. Jadi malah nanti menjadikan hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri karena dia dihukum. Mungkin dia merasa malu, dipermalukan di depan kelas, di depan teman-temannya, maka dia akan merasa apa? Rendah diri, seperti itu. Terus konsep disiplin yang lainnya adalah penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa hadiah-hadiah. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan ini tidak efektif. Mungkin saja murid jadi disiplin, terdorong hanya karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan tadi. Dan apakah penghargaan ini nanti apakah bisa berlanjut? Seandainya tidak bisa berlanjut, apakah anak akan terus disiplin? Mungkin saja tidak. Jadi penghargaan tidak efektif untuk membuat anak menjadi disiplin. Yang kedua adalah merusak hubungan. Nah, karena misalkan ada siswa si A sering mendapatkan penghargaan, dia berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan. Nah, mungkin juga nanti si B akan merasa iri terhadap siswa A. Kenapa si A selalu mendapatkan penghargaan dari gurunya, dia tidak mendapatkan? Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Jadi dia hanya melakukan sesuatu hanya berdasarkan rasa ingin dihargai, rasa ingin mendapatkan penghargaan, maka justru malah kreativitasnya bisa mati, tidak berkembang. Yang ketiga adalah menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, ternyata sistem ranking itu juga merupakan sebuah sistem atau cara yang sebenarnya adalah merupakan hukuman. Jadi anak hanya dihargai hanya berdasarkan bukan apa nilai-nilainya saja, nilai pengetahuan. Jadi sebenarnya perankingan itu juga merupakan sebuah sistem yang menghukum. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Karena siswa melaksanakan semuanya itu, semua aturan dari guru, dari sekolahan hanya berdasarkan dia ingin mendapatkan penghargaan, maka dia akan terampas apa? Harga dirinya itu terampas. Jadi dia tidak memiliki harga diri, maksudnya nilai dirinya itu akan terampas. Next. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Lah ini langkah yang sebaiknya atau yang direkomendasikan, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau dari identitas gagal ada hukuman dan penghargaan, sekarang ada identitas sukses. Yang pertama dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Misalkan ada
perjanjian di kelas. Siapa yang tidak melaksanakan piket kelas nanti akan membersihkan sampah gitu di kelas, membuang sampah di kelas. Itu suatu kesepakatan. Nah, apabila dilanggar, orang yang melanggar itu harus melaksanakan konsekuensinya, dan itu bukan hukuman, karena ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau tadi tidak mengerjakan PR, disuruh menulis kalimat berapa ratus kan ada hubungannya dengan pelajaran, itu merupakan hukuman. Jadi beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini ada pelaksanaannya adalah perlu monitoring yang berkelanjutan. Ada perjanjian, kesepakatan kita laksanakan, dan perlu monitoring terus dipantau pelaksanaannya. Yang ketiga adalah stimulus ataupun respon. Ada stimulus, ada respon, seperti itu. Yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Jadi bukan karena rasa takut, tapi murid menghormati peraturan, karena konsekuensi ini juga berasal dari dirinya juga. Yang selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau dihukum tadi, kita menghukum anak sehingga anak merenungi, aku banyak salah, aku gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi karena itu konsekuensi kita yang sepakati, kita laksanakan. Jadi murid tidak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang selanjutnya adalah identitas, sukses lainnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Pernah dengar nggak restitusi? Ya. Dalam restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apabila melakukan sebuah kesalahan, dia bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia sendiri yang mencari solusinya. Dia yang menyadari kesalahannya. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan juga orang lain, karena dia sudah memahami nilai-nilai kebajikan yang sudah terpatri pada dirinya, sehingga dia lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang seterusnya adalah teori kontrol. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nanti ada beberapa teori kontrol ya. Selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, karena itu timbul dari diri kesadaran bahwa dia melakukan kesalahan dan kesadaran bahwa dia harus memperbaiki kesalahannya itu. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin. Tadi restitusi, nah sekarang pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Restitusi tadi apa? Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Kalau hubungan tadi sifatnya pemaksaan. Ayo, kamu tidak mengerjakan PR, harus A, B, C gitu ya. Misalkan satu, harus menulis kalimat 800, itu suatu paksaan, harus dilakukan. Kalau ini tidak ada. Ini adalah berupa tawaran dan bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah menuntut murid untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar
tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusinya. Selanjutnya, perbedaan. Contoh kasus ya, murid memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Kadang-kadang ya, anak-anak itu mungkin awalnya bercanda, memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Ya, misalkan anaknya namanya sudah bagus, misalkan Michael, lah kebetulan orang tuanya namanya Bejo. Bejo seperti itu. Ya. Nah, kasus seperti ini ya. Nah, apabila guru mau mengatasi itu dengan cara hukuman, contohnya itu dengan guru menghukum murid dengan hormat kepada tiang bendera selama 30 menit. Karena kamu salah, kamu saya hukum. Hormat menghadap tiang bendera selama 30 menit. Atau yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Itulah hukuman. Jadi penyelesaian masalah dengan cara hukuman. Yang kedua, dengan cara konsekuensi. Satu, guru memberi konsekuensi untuk menulis pernyataan sebanyak 100 kali. Ini sebenarnya tidak masuk. Ya. Yang kedua adalah guru keras supaya siswa menghormati peraturan. Ini juga tidak sesuai ya. Yang ketiga, nah cara yang paling tepat adalah dengan cara restitusi. Yang pertama, satu, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi, apakah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang diyakini dan disepakati di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, guru terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, tadi ada posisi kontrol tadi ya. Posisi kontrol ada dua. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum. Misalkan ini, apabila ada suatu kasus atau masalah pada peserta didik, guru itu selalu menyelesaikan dengan hukuman. Dan guru ini bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, ada tipe guru yang kalau menyelesaikan masalah atau kasus pada murid itu dengan membuat rasa bersalah. Ya, dilihatin, dipelototin gini, akhirnya muridnya membuat gitu merasa bersalah. Nah, guru tipe ini adalah guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Gampang itu yang nanti gampang nanti tolong ya guru ya, kamu yang itu yang fokus untuk mengikuti pelajaran guru ya. Itu seperti teman, bertindak sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Ada kasus anak kurang fokus dalam belajar, ya sebentar nanti kamu sana dulu, nanti guru akan kesana. Nah seperti itu, dipantau gini. Nah itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Yang pertama tadi penghukum ya, penghukum. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, contoh pertanyaannya ya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sekali sama kamu. Nah, anaknya jadi bersalah karena bu gurunya jadi
kecewa, dia merasa bersalah, oh aku membuat Bu Guru kecewa. Yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib buatlah Bu Guru bangga. Ya, sebagai temannya tadi udah, ayolah yang tertib buatlah Bu Guru bangga. Untuk kali ini tidak apa-apa, kamu salah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, contoh posisi kontrol sebagai pemantau adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi dari kesalahanmu. Nah, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Nah, sekarang yang sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu pun juga kalimatnya juga diucapkan dengan tersenyum. Jangan ya, jangan sambil marah, nggak boleh. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi anak digali. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, tadi sudah disinggung ya nilai-nilai universal tadi. Nah, nilai-nilai universal yang disepakati sehingga menjadi apa? Menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa kira-kira? Kalau peraturan memaksa tuh. Oh, peraturan memaksa, bagus. Terus? Keyakinan kan ya sudah kesepakatan tadi. Ya. Sepakati bersama, tidak ada paksaan, dijalankan dengan kesadaran sendiri. Ya, bagus ya, seperti itu. Nah, terus peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki makna normatif, ketentuan yang harus dan tidak boleh dilakukan. Contoh, berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah, itu peraturan normatif, harus dilaksanakan. Normatif ada hukumannya, apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, terus memakai seragam lengkap sesuai jadwal, itu juga merupakan peraturan. Seperti kita di sekolahan, anak-anak setiap hari Senin dan Selasa memakai pakaian putih merah, kemudian selanjutnya menggunakan pakaian batik ya, identitas sekolahan dan juga pramuka. Nah, seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi secara intrinsik. Nah, contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, memanggil teman dengan namanya, rukun dan saling tolong-menolong, bersikap tenang dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh saat pembelajaran berlangsung. Next. Nah, sekarang perbuatan keyakinan kelas ini contohnya adalah perbuatan keyakinan kelas di kelas 6 ya. Ya. Jadi yang pertama adalah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan kelas. Setelah menuliskan nilai-nilai yang kebajikan, kemudian menempelkan keyakinan kelas pada papan, kemudian menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Oh, kita sepakat keyakinan kelas yang kita ambil adalah disiplin, jujur, misalkan menghargai teman, seperti itu. Next, ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan itu abstrak. Kalau peraturan kan tertulis ini, tidak boleh ini, dilarang ini, gitu-gitu ya. Kalau keyakinan itu lebih bersifat apa? Abstrak. Sedikit saja agar mudah dilihat, jangan terlalu banyak peraturannya sampai 24 jam sekali. Ini nggak usah banyak-banyak. Kemudian berupa pernyataan yang universal.
dan sekolah agar mudah diterap. Nah, selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau dalam bentuk positif berarti kalimatnya juga kalimat positif. Jadi jangan membuat keyakinan kelas dengan dilarang ini, tidak boleh ini. Berarti apa? Dengan positif, kalimat positif, misalkan menghargai teman seperti itu, terus disiplin, jujur seperti itu. Jadi kalimatnya positif, dalam bentuk positif, bukan kalimat yang negatif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Seperti tadi keyakinan di kelas 6, semua warga baik itu murid, guru dilibatkan dalam kesepakatan itu. Nah, tadi dalam melaksanakan menyelesaikan kasus itu tadi kan dengan restitusi. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Tahap-tahapnya itu berupa segitiga, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, kalau ada kasus dengan penyelesaian menggunakan restitusi, yaitu tahapnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita yang berkasus tadi yang mempunyai kasus tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang contohnya seperti ini. Menurut kamu perbuatan kamu tadi benar apa salah? Nah, seperti itu. Agar jadi pertama pertanyaan itu jangan menjudge kalau dia itu salah, kalau dia itu pantas dihukum. Nah, jadi kita netralkan dulu, tenangkan anak dengan pertanyaan yang menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Bisa dilakukan dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Coba ceritakan kepada ibu apa alasan kamu. Jadi kita gali dulu, anak itu kenapa melakukan hal itu, pasti ada alasannya. Jangan langsung mengejudge kalau kamu salah. Nah, jadi kita gali alasannya, dan seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas sudah dibuatkan. Nah, terus kesalahan ini bertentangan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dengan mengajukan pertanyaan, kamu sudah membuat keyakinan kelas apa yang masih perlu kamu kembangkan, atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, seperti itu. Sekarang ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Next. Nah, contoh misalkan kasus 1, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kasusnya itu ya, dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya dan dia marah, tidak dapat menahan emosinya. Next. Nah, kurang lebihnya videonya seperti ini. Itu tadi kan potong, terus tampilkan video itu sendiri. Apa yang akan kau lakukan mengenai masalah ini? Tapi jangan dulu, ini ada lagi sebentar. Kok gak dipotong sih? Lali.
Karena apa? Karena tiap malam itu selalu begadang. Dia keasikan main HP. Next, videonya seperti ini. Ya, tadi udah ada contoh-contohnya ya. Sekarang kita kayak benar-benar ada main role itu ya, kita membuat keyakinan masing seperti itu ya. Pura-puranya saja, Bapak dan Ibu guru ini adalah muridnya siswanya. Simulasi. Nah, saya adalah gurunya. Kita akan membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, sekarang saya akan bagikan bagian kelas. Ini bisa bagikan satu-satu gitu. Warnanya sama saja, tidak masalah. Nggak apa-apa, nanti dibagi satu-satu. Nanti nulisnya pas, bukan yang pas adalannya itu ya. Nanti soalnya pas adalannya itu untuk menempel. Nah, nanti kalau sudah, tolong itu nanti ditulis peraturan kelas. Kira-kira yang ada di kelas itu ada peraturan saja. Masing-masing menuliskan 2 saja peraturan kelas. Terus nanti diberi nama ke bawahnya dikasih nama. Peraturannya 2 saja, peraturan kelas 2 saja. Tolong dituliskan. Terus nanti kalau sudah ditulis, silakan ditempel di sini ya. Ditempel di sini. Jangan lupa diberi nama juga. 2 saja peraturan kelas. Kira-kira di kelas itu di kelas ada aturan apa saja? 1 aja. 2 peraturan. Peraturan ya, peraturan dulu. Kita nanti masuk ke keyakinan nanti. Peraturan dulu ditulis dulu.
Dua saja ya. Yang pas orang led, yang led itu buat nempel ring. Pas nulisnya yang nggak ada lemnya. Kalau sudah nempel di depan. Usulan dari siapa, seperti itu. Ya, bagus. Ini juga hilang, ya. Ya, pinter. Ya, lagi. Oke. Iya. Cakep sini ya. Iya. Oke. Satu lagi. Ya, pintar. Sekarang kita bacakan dulu ya peraturan yang sudah ditulis ya. Oh iya, ditunggu ya. Ya. Ada ngantuk dulu. Ya ampun. Kenapa itu diminum? Ini saya bacakan. Yang pertama, ini dari Ananda Julia. Pengaturannya adalah 1, datang tepat waktu. Oh iya. Yang kedua, ke toilet harus izin ibu guru atau bapak guru atau ketua kelas jika tidak ada bapak dan ibu guru di kelas saat itu. Yang kedua, ini dari Ananda Messi ya. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Oh, hampir sama dengan Ananda Dwi tadi ya. Yang kedua, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Pasti terakhir harus memperhatikan. Yang ketiga dari Ananda Selamat. 1, tidak boleh mencoret-coret meja. Ada itu nggak boleh. Terus membuang sampah pada temannya. Membuang sampah pada tempatnya, jangan pada temannya ya. Itu nggak boleh. Ya sudah ada peraturannya, nggak boleh. Yang ketiga dari Ananda Fresi ya.
si cantik ya. Yang pertama tidak berbicara saat guru menjelaskan materi. Oh, nggak boleh berbicara saat guru menjelaskan materi, harus anteng ya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu, jangan diulur-ulur lah ya. Ananda itu tidak boleh diulur-ulur. Selanjutnya dari Ananda Reni si bungsung ya. Ada selanjutnya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Nah, hampir sama ya tadi. Yang kedua, ketika jam istirahat dilarang berada di dalam kelas, harus di luar semua. Tapi tidak di luar halaman dong, masih dalam kelas, di taman sekolah ya. Jatuh. Selanjutnya adalah dari Ananda Sukma, berangkat sebelum jam 7. Kan pelajaran sudah dimulai jam 7, jadi kalau berangkat sebelum jam 7. Selanjutnya jujur. Ya, jujur ya, nggak boleh bohong seperti itu. Yang selanjutnya adalah dari Ananda Tati. Satu, dilarang ngobrol saat belajar. Yang kedua, dilarang makan saat belajar, nggak boleh makan loh itu. Terus selanjutnya dari Ananda Eni, satu, tidak boleh membuat gaduh. Orang parang gawe gaduh, nggak boleh bikin rame. Terus selanjutnya tidak boleh mengganggu teman, nggak boleh cubit temannya, nggak boleh ya Nanda Dwi ya. Selanjutnya adalah dari Ananda Akun, masuk kelas tepat waktu, rata-rata sama nggih. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di kelas sembarangan. Nah, di kota boleh nggak? Kayaknya tidak boleh membuang sampah di kelas sembarangan nggih. Kelas sembarangan. Kelas 5 bukan kelas sembarangan, Bu. Iya. Selanjutnya dari Ananda Marjianti. Yang pertama, tidak boleh ramai saat guru menerangkan. Tidak boleh ramai ya saat guru menerangkan. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti makannya pas istirahat di luar kelas. Oke. Selanjutnya dari Ananda Desi Arisanti. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret di bidang meja. Oh, sengaja ya sama Ananda Selamat ya. Tidak sehati. Bisa salah gitu. Iya. Mungkin satu pemikiran, satu frekuensi. Sudah? Terus apa lagi? Tidak terlambat masuk. Tidak terlambat masuk ya. Jadi maksudnya mungkin masuknya jam 7. Oh, pas istirahat juga. Jadi nggak cuma di awal saja, tapi habis itu ya, habis istirahat harus tepat waktu juga masuknya, jangan molor-molor. Ya, misalkan istirahatnya 15 menit, jangan masuk 20 menit. Ya, bagusnya. Yang terakhir dari Ananda Prima. Ya, yang pertama, tidak boleh minum saat pelajaran. Boleh Bu, haus Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh ya? Tambah lagi Bu. Selanjutnya, piket sesuai jadwal, jangan piket di luar jadwal. Piketnya hari Senin ya. Ya, jadwalnya hari Senin tapi piketnya Minggu. Ya, seperti itu. Nah, dari peraturan-peraturan yang sudah ditulis ini
kebanyakan kan pakai kata tidak dilarang. Nah sekarang coba dibuat menjadi kalimat positifnya. Anda ini boleh dibagi lagi loh. Oke, siap. Bagi lagi yang masih ada di Dua peraturan yang ditulis tadi menjadi kalimat positif. yang tidak jangan itu. Jangan pakai kata tidak, jangan pakai kata dilarang, seperti itu. Maka di waktu istirahat. Enggak. Maka di waktu jam istirahat. Tidak menggunakan kata tidak. Yang tidak dilarang jangan. Kamu saya lagi nggak pakai kata tidak. Gimana? Kalau sudah kalimat positif, jadi papan Ini lihat ya. Sebaiknya itu boleh. sebenarnya itu kan suatu Bentuk kata lain dari melarang itu. Baiknya. Jangan sebut. yang Iya, maka saja. Saya kayak anak-anak dari Bumi tadi. masuk kelas tepat waktu itu positif ya. Boleh. Enggak, jadi kalimat positif menulis nah, itu aja menulis pada tempatnya. Ya, jadi dibuat kalimat positifnya. Kalau sudah boleh ditempel lagi. Ya, kalau sudah boleh ditempel lagi anak-anak. Siap boleh. Ada lagi. Ditempel lagi ya. Tidak apa-apa ya, sederet gitu ya. Oke, ada lagi. Ada yang masih jawab nggak? Jelas kita boleh. Nah, Apa ya? ini saya Oh itu badannya. Tiga dulu. masih ya. Ada. Udah. Iya ya. Sudah ingat semua oke? Nah, sekarang dibuat kalimat positifnya. Coba sini.
buat kalimat positifnya jadi seperti ini. Ini dari Ananda Slamet yang tadi mau jangan dilarang membuang sampah sembarangan, sekarang membuang sampah pada tempatnya. Ya itu udah kalimat positif. Yang kemudian menulis pada tempatnya. Terus dari Ananda Sukma, berangkat sekolah sebelum pukul 7, itu juga kalimat positif. Yang kedua adalah berbicara dengan jujur. Selanjutnya jadi ada tapi makan pada jam istirahat. Tadi kan dilarang makan di kelas ya, karena diganti kalimat positifnya menjadi makan pada saat jam istirahat. Yang kedua, berkata sopan dengan warga sekolah. Selanjutnya dari Ananda Agung, masuk kelas tepat waktu. Yang selanjutnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Dari Ananda Presi, yang pertama memperhatikan saat guru menjelaskan. Yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu. Dari Ananda ini bermain di saat jam istirahat. Yang tadinya tidak boleh gaduh, sekarang boleh bermain tapi pada saat jam istirahat. Yang kedua adalah memperhatikan guru saat pelajaran. Kemudian dari Ananda Dewi, datang tepat waktu ya. Terus ke toilet saat pelajaran harus izin. Ke toilet saat pelajaran izin guru atau ketua kelas. Dari Ananda Messi, datang tepat waktu. 2. Memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian dari Ananda Yunita, 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Ketika jam istirahat sebaiknya makan dan minum di luar kelas. Yang ketiga dari selanjutnya adalah dari Ananda Prima, boleh minum saat pembelajaran. Boleh minum saat pembelajaran. Boleh gitu Pak. Kalau memang itu suatu kesepakatan, ya tidak apa-apa. Kalau itu sebuah kesepakatan, disepakati bersama. Ya nanti kita ambil kesepakatan nanti gimana gitu ya. Terus yang selanjutnya itu dari Ananda Desi, membuat coretan di tempatnya seperti di buku tulis, di buku gambar, sehingga menjadi karya yang lebih indah dan estetik. Yang selanjutnya adalah dari Ananda Parjati, makan saat jam istirahat. 2. Berbicara ketika guru mengizinkan. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini nanti akan kita ambil menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita akan jadikan menjadi keyakinan kelas. Nah, tadi rata-rata kan rata-rata tadi kan datang ke kelas tepat waktu, ya kan? Itu kira-kira nilai apa yang mau kita ambil? Disiplin. Jadi nilai kebajikannya adalah disiplin. Disiplin ya, udah ketemu. 1 nilai kebajikan disiplin. Nah, terus tadi tidak membuang sampah sembarangan, itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Masuk disiplin juga? Disiplin bisa? Kesehatan juga? Bisa. Nah, kesehatan. Terus tadi ada mengerjakan tugas tepat waktu, itu apa? Disiplin bisa, tanggung jawab juga bisa ya? Tanggung jawab. Tidak mencoret-coret dinding atau meja juga termasuk apa? Disiplin. Kebersihan juga bisa ya? Iya, kebersihan.
melaksanakan piket lah, kok berkata jujur, berarti itu apa? Nilai-nilai universalnya apa? Jujur. Terus tadi ada yang berkata sopan, berarti apa? Kesopanan. Ternyata dari semua kalimat positif ini bisa diambil ada 6 nilai-nilai kebajikan, yaitu ada disiplin, kesehatan, tanggung jawab, kebersihan, jujur, dan kesopanan. Nah, kira-kira dari 6 nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita jadikan keyakinan kelas yang mana kira-kira? Atau semua juga bisa? Kira-kira disiplin penting apa tidak disiplin itu? Penting, berarti ini bisa dijadikan keyakinan kelas. Yang kedua, kesehatan. Penting nggak kesehatan buat kita? Penting, berarti ini juga kita jadikan keyakinan kelas. Tanggung jawab penting juga, oke. Sekarang kebersihan penting tidak? Penting, kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian jujur penting sekali, iya tepat, kita jadikan keyakinan kelas juga. Untuk kesopanan iya, kita jadikan. Nah, dari ini semua sudah terbentuk ada 6 keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, itu hanya sedikit simulasi kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk dengan selesainya simulasi ini, maka diseminasi ini saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk dukungannya untuk saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.